Halo teman-teman, apakah kalian sudah belajar hari ini? Jika belum, mari kita mulai belajar kembali tentang dasar komputer dan jaringan. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat komputer yang terdiri dari dua atau lebih dan terhubung satu sama lain. Terdapat 7 jenis jaringan komputer yaitu PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, Internet, dan VPN. Berdasarkan jenis transmisinya, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu broadcast dan point-to-point. Lebih jelasnya, setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Selain itu, jaringan dapat bersifat private ataupun public. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nomor 2 yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis-jenis jaringan komputer meliputi PAN atau Personal Area Network, LAN atau Local Area Network, CAN atau Campus Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network, Internet, VPN atau Virtual Private Network. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor atau rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Lanjut yang ketiga yaitu CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang keenam yaitu Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang ketujuh yaitu VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Bagaimana? Paham sampai sini? Atau malah bingung? Itulah, jika kalian bingung, maka kalian harus lebih banyak belajar supaya tidak bingung teman-teman. Apabila tidak mengerti dari pembahasan dan penjelasan tadi, tulis terlebih dahulu bagian yang tidak mengertinya ya, lalu tanyakan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis yaitu jarak dan transmisinya. Yang pertama yaitu broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lain.
Yang kedua yaitu point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Lanjut ke pembahasan yang keempat yuk, topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antara data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga yaitu star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Topologi yang keempat yaitu tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hubungan berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Topologi yang kelima yaitu topologi mesh, atau sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam menyediakan kabel. Masuk ke pembahasan yang kelima yaitu macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari selain karena tujuan dibuatnya server memang untuk melayani komputer selain. Yang kedua yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN, Card and Patient Board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Internet terbagi menjadi 4 jenis yaitu internet 10 Mbit per detik, fast internet 100 Mbit per detik, gigabyte internet 1000 Mbit per detik, dan teknik 10.000 Mbit per detik. Yang ketiga yaitu kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat yaitu hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bright. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima yaitu router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN.
serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam adalah Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Lanjut yang ketujuh ya, yaitu modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Yang kedelapan yaitu repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal untuk masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal dan jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Travis. Yang kesembilan yaitu wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Masuk ke pembahasan yang keenam yuk, manfaat jaringan komputer. Tahukah kamu apa sih manfaat dari belajar jaringan dasar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dan yang kelima, membantu aktivitas manusia. Masuk ke pembahasan yang ketujuh yuk, dampak negatif dari jaringan komputer. Tahukah kamu, jaringan dasar juga memiliki dampak negatif loh. Di antaranya yaitu yang pertama, biaya network. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, ancaman keamanan jaringan. Terima kasih sudah menonton. See you next time.